Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sarabakawa Project. Segmen kali ini kita akan masuk ke segmen Paisan, Pandiran Inten dan Santai. Kali ini kita kedatangan teman saya, sudah lama ya tidak ketemu, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih sudah mengundang lagi. Oh, ini iya. yang kedua kalinya. Ini dua kalinya. Berapa lama ya kita ada? Oh, ya beberapa bulan lah. Bulan ya. Beberapa bulan. Keluarga di sana baik? Alhamdulillah baik. Baik. Komarudin. Iya. Ya. Alhamdulillah baik. Iya. Kira-kira pas waktu merantau itu gimana? Langsung dapat kerja atau gimana? Oh, nunggu 1 bulan dulu. Saya lontang-lantung kan, bawa ijazah gitu ke sekolah sini, ditolak sana, tolak sini. Terus menolak karena memang formasinya tidak ada. Formasi. Formasinya. Yang dicari guru matematika, bahasa Inggris. Saya cuma guru. Anda itu lulusan apa? Oh, ekonomi. S1 ekonomi. S1 pendidikan ekonomi. Iya. Jadi arahnya ke guru ya. Guru ekonomi atau guru IPS ya. IPS. Nah, pas 1 bulan akhirnya mendapatkan satu sekolahan yang menerima. Itu di mana, Pak? Di daerah Banjarbaru, di dekat bandara. Saya melamar, lalu ketemu dengan bapak kepala sekolah, lalu dibilangin seperti itu. Oh, saya terima. Kebetulan kami memerlukan guru IPS, tetapi gajinya cuma 150.000. Cukup hanya buat beli minyak. Karena saya berpikir yang penting kerja dulu deh, masalah uang tuh nanti. Itu sudah punya keluarga sama? Iya, saya kan jadi merantau dengan istri. Merantau dengan Ya, istri. istri lontang-lantung cari kerja, saya juga lontang-lantung cari kerja. Oh. Setelah dibilangin sama kepala sekolah seperti itu, gajinya cuma 150.000. Bersedia nggak? Kalau bersedia, boleh langsung mengajar. Kalau tidak, ya silahkan mencari pilihan lain gitu. Lalu, oh ya Pak, saya pikir-pikir dulu. Lalu saya pergi cari sekolah lain lagi. Ternyata setelah tahun ajaran baru dimulai, kebetulan itu kan pertengahan tahun ajaran baru. Iya. Tahun ajaran baru dimulai, saya belum dapat kerja. Iya. Nah, saya datangi sekolah itu lagi. Assalamualaikum Pak. Pak, saya yang kemarin menyampaikan laporan pekerjaan. Oh iya, gimana? Gak apa-apa Pak, saya digaji segitu, yang penting saya kerja. Langsung hari itu juga saya mendapatkan jadwal mengajar ya. Setelah saya terima, itu sekitar hari Selasa, hari Kamisnya saya dipanggil kerja juga di sekolah lain lagi. Oh, jadi banyak ngajar. Jadi pagi di sekolah A, iya. Siang di sekolah B. Istri di waktu yang sama juga diterima di salah satu rumah sakit di Banjarmasin. Oh, ya, jadi alhamdulillah. Istri apa profesinya, Pak? Tenaga medis ya. Jadi dalam waktu 1 bulan kami cari pekerjaan. Setelah pas genap 1 bulan, kami berdua mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ijazah masing-masing. Meskipun secara nominal gaji ya relatif cukup. Kalau nggak mau dibilang kurang ya. Anak berapa? Belum punya anak. Belum punya anak waktu itu. Iya. Oh. Sekarang anaknya sudah berapa? Sudah 2. Sudah 2 itu. Jadi anaknya itu lahirnya di Kalimantan. Iya, lahir di Kalimantan. Oh iya. Sekarang istrinya di mana sama? Istri di rumah. Sekarang profesi pekerjaan saat ini apa? Saya mengajar. Di mana, Pak? Di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Di sekolah apa? Di SMK. Sekolah Menengah Kejuruan. SMK Negeri 1 Murung Bedak. Oh iya, Bedak itu ya. Iya. Kita ada beberapa jurusan. Ya. Terus kira-kira selama di Kalimantan, ya, yang berbeda dari culture budayanya antara di Semarang sama Kalimantan, kira-kira apa yang membedakan? Kan Anda baru pertama kali merantau, terus pasti bisa membedakan antara budaya atau apa yang memberi kaget tuh? Oh, culture shock shocknya begini. Oh, yang pertama waktu sholat.
sholatnya, Ya, sholat, oh waktu ya. sholatnya berbeda Ya ya kan, di sana. di Jawa, di Semarang terutama pakai waktu Indonesia bagian barat, di Banjarmasin waktu Indonesia bagian tengah ya. Iya. Biasanya kalau kami di Semarang sholat pukul 3 Tiga di asar, asar ya. Oh asar. Asar pukul 3. Sama 3. Di sini saya ke masjid nunggu jam 3 nggak azan. Waktunya berbeda. Iya. Jadi ternyata setelah setengah 4 baru azan. Yang kaget lagi ketika sholat subuh. Biasanya kami sholat subuh di Semarang pukul setengah 5. Ya setengah 5 itu sudah kesiangan. Di sini setengah 5 bangun nggak ada yang azan ya. Setelah itu pukul 5 baru azan, kurang lebih pukul 5 ya. Jadi kami bisa bangun pagi. Oh berarti harus Ya. mengadaptasi diri Iya, lah. beradaptasi. Itu yang pertama mengenai Waktu sholat yang berbeda. Ya. Yang kedua kendala bahasa. Ya, Bahasa. Untuk bahasa ini sebenarnya mudah. Saya selama 3 bulan itu sudah paham bahasa Bahasa. Banjar, paham orang bicara dengan saya. Saya juga sebenarnya bisa menggunakan bahasa Banjar, cuma karena logat Jawa ini kalau mau mengucapkan bahasa Banjar itu lucu, aneh. Tapi saya tahu diri saya tidak bicara dengan bahasa Banjar. Misalnya, saya mengajar pada seorang muridnya saya jelasin Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Saya kan Iya. mengajar pakai bahasa Indonesia. Iya. Kebetulan saya di Banjarbaru, jadi siswa yang keturunan Jawa banyak di sana. Saya ketika mengajar gitu, ada murid menyeletuk bilang, "Ngalih Pak Guru, Ngalih. ngalih." Oh. Ngalih itu dalam bahasa Jawa. Iya, terus saya jawab, "Kalau ngalih, saya ke kantin." Maksudnya, kamu lapar kan? Enggak Pak, ngalih. Lalu temannya lain, "Sulit Pak, sulit." Oh, Oh sulit. sulit. Kalau saya dengarnya ngelih itu kan lapar, ngalih gitu ya. Itu kayak gitu. Lalu yang kedua, ada salah seorang ibunya itu yang buat kurikulum menghadap kepala sekolah. Saya waktu itu ada di depan beliau. Nah, di depan beliau itu bilang kepada kepala sekolah gini, "Pak, kira-kira si Din ini kasih pelajaran apa? Jam keberapa? Hari apa?" Si Din. Nama saya kan Komarudin. Kenapa orang sini manggil saya Sidin? Mungkin Gak sopan. dengarnya lagi si Kamarudin mungkin. Iya. Pendengar. Harusnya kan Pak Udin atau Iya. Pak Komarudin. Kenapa manggilnya Sidin? Jadi Iya. saya tuh, tapi kan saya diam. Posisinya saya kan perlu mengajar, jadi saya diberi jadwal seperti itu, saya diam saja. Saya tahan gitu. Terus kemana-mana orang bilang Sidin. Saya kan aneh juga kan? Iya. Kenapa orang-orang manggil saya Sidin semua? Harusnya panggil Pak Udin gitu kan, saya suka. Iya, Kamarudin kan. Di kemudian hari saya baru tahu kalau Sidin itu adalah Gimana yang tentang apa tuh? ucapan hormat itu ya. Iya yang mobil Sidin. Ya mobil. Iya. Iya. Ya kan, apa namanya, yang jelas saya kurang memahami waktu itu, tapi setelah saya berbaur dengan beberapa orang, saya baru sadar bahwa saya harus banyak belajar, banyak mendengar. Awalnya kalau saya nggak lupa kemarin memang Sidin tuh kayak sebutan untuk orang lah Iya, yang lebih sebenarnya panggilan hormat Sidin, Sidin. nah, Iya. Sidin. Cuma kan kalau saya orang Jawa tahunya ya beliau lah. Iya, Kalau Indonesia kan beliau. Iya. Iya betul. Terus ya banyak hal. Ada satu lagi yang saya masih terngiang-ngiang. Culture shock juga. Saya kan perlu sepeda motor ya. Iya. Perlu sepeda motor sama teman diantar, teman guru juga diantar mencari sepeda motor di daerah Martapura dan Banjarbaru. Dari siang sampai sore nggak dapat sepeda motor yang cocok. Akhirnya menjelang maghrib ada dua orang juga mengantar sepeda motor ke rumah. Maksudnya menawarkan sepeda motornya. Nah, kami tawar menawar sampai deal. Lalu setelah deal kami membayar.
ya, membayar, dia menulis kwitansi, lalu dia salaman seperti ini salamannya. Oh iya. Saya jual Sapida Motor Astria Green, nomor polisi DA 4501 CU dengan harga Rp4.750.000 dibayar tunai. Terus saya bilang, Kayak nikah. terus teman saya sebelah bilang nukarlah. Oh iya, saya beli. Saya beli. Habis itu kebetulan ada saksinya juga. Sah ya, sah, oke sah. Saya kaget. Jadi satu-satunya jual beli yang menggunakan akad seperti orang nikah ya baru itu di Banjarbaru. Saya beli itu di daerah Ratu Elak Banjarbaru. Dan itu kisah sangat nyata itu. Itu saya mengalami sendiri. Mungkin mereka itu bisa setiap jual beli itu ada akadnya. Ada akadnya ya. Iya. Jadi memang kalau setelah itu saya baru tahu kalau jual, kita jawab nukar. Itu untuk yang menjual ke orang lain. Iya. Kalau kita yang beli berarti Nukar. tukar. Iya, tukar ya. Makanya kalau di Kalimantan itu kan setiap transaksi jual beli itu ada akadnya aja. Iya. Itu yang berbeda dari Jawa. Kalau di Jawa ya, ini temannya, oh ya terima kasih. Kalau di sini di Banjar Ada akad. mungkin lebih syar'i lagi ya. Saya jual Sekian misalnya kan harganya. Iya. Jadi artinya orang pembeli dan yang menjual itu sudah tahu kualitas barangnya itu Iya. misalnya sekian. Dan satu kata lagi, saya jual seadanya. Ya. Ya, berelaan. Tadi saya mendengar ada beberapa kosakata dalam jual beli itu, saya jual atau saya beli atau jual lah, tukarlah gitu ya. Terus ada kata jual seadanya, ada terakhirnya berelaan. Iya. Iya. Supaya jangan ada tanggungan di akhirat aja. Iya betul. Jadi kalau saya beli sesuatu terus kecewa, iya, kita kan sudah terlanjur beneran. sudah terlanjur bilang berelaan. Iya. Jadi salah. Nah salah lagi. itu yang saya kaget, tapi saya luar biasa, saya excited banget kalau lihat kayak gitu. Namanya perantauan itu tidak boleh pilih-pilih ya. Awalnya Jadi kita berada di rantau orang, kita tidak boleh mencibir apapun yang disediakan untuk kita. Kita harus memahami bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung.